keluarga itu nomor satu. Nomor satu. Iya. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aman Khairi. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara inspiratif bersama salah seorang lelaki yang belum cukup tua, namun dia sudah mampu menjadi tulang punggung keluarganya. Oke, langsung saja kita temui beliau. Baik, sekarang saya sudah bersama narasumber saya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi juga. Dengan Mas siapa? Nama saya Wahyu Putra S. Ananda dan saya biasa dipanggil Esa gitu. Esa, Mas Esa gitu ya? Mas Esa. Oke, baik. Oke, Mas Esa. Iya. Saya di sini ya minta waktunya sebentar untuk sekedar sharing dan berbagi pengalaman lah Iya. yang Mas Esa punya ya. Iya, silakan. Saya kasih waktu. Oke. Yang pertama, Mas Esa ini bekerja di bidang apa, Mas? Saya bekerja di bidang sales. Sales, Mas. Iya, sales. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Mas, bekerja di bidang ini? Saya bekerja di bidang ini sudah sekitar dapat 3 bulan. 3 bulan. Baru. Iya, masih dapat 3 bulan. Oke. Mas Esa ini kan seorang sales ya. Iya. Kalau boleh tahu mengapa Mas Esa memilih untuk terjun di bidang ini? Nah, ketika saya interview sebelum masuk ke bidang sales, saya sudah kayak dikenalkan lingkungannya seperti apa kerjanya, dan saya menanggapi itu. Mulai lingkungannya sudah baik, mulai kerjanya tidak terikat waktu, bisa dikerjakan kapan saja, dan gajinya yang menentukan saya sendiri kalau sesuai target kayak gitu, dan itu membuat saya tidak tertekan. Nah, maka dari itu saya bisa lebih tertariknya dari situ. Oke, luar biasa. Terus ada nggak sih faktor atau hal yang membuat Mas Esa yakin untuk memilih bidang sales ini? Nah, faktornya ada beberapa nih yang membuat saya yakin sekali kenapa saya memilih bekerja di bidang ini. Oke. Yang pertama, gaji, masalah gaji yang pertama. Ya. Dan gaji itu yang tentukan saya sendiri. Kalau saya kasih contoh, 1 bulan itu 100 orang. Dan itu kalau misalnya dapat 100 orang, itu sudah mencapai 3 juta. Nah, kalau misal lebih, itu bisa lebih dari 3 juta. Nah, makanya saya tertariknya dari itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mulai dari jam kerjanya, itu yang tentukan saya sendiri. Berarti tidak terikat sama Jam kantor. Jam kantor gitu ya? Iya, tidak terikat. Kalau jam kantor kan ada kayak di perusahaan apa itu mungkin kayak mulai hari jam 8 sampai jam 4 sore mungkin. Nah, kalau saya itu jam berapapun itu saya laksanakan sendiri, bisa kayak gitu. Bahkan sampai malam pun itu saya bisa. Berarti sesenggangnya waktunya Mas Esa gitu ya? Ya, sesenggangan saya kayak gitu. Oke, siap. Saya penasaran nih, sebelum Mas Esa terjun di bidang sales ini, pernah nggak sih terpikir untuk bekerja di bidang lain gitu, atau mau kerja di mana gitu? Ya, terobsesi. ada nggak sih pikiran seperti itu? Nah, itu sering sekali sebelum masuk ke cari lowongan kerja kayak bilang-bilang gitu. Itu yang membuat saya kayak bimbang lah, kayak ibaratnya itu kayak aduh, ini saya mau kemana? Nah, saya mau kalau saya gini gajinya tetap, tapi kayak mungkin tertekan lah, mungkin dari aturannya, lingkungannya mungkin tidak enak kayak gitu. Banyak pertimbangan juga ya? Banyak pertimbangan juga seperti itu. Ada juga yang suasananya slow, santai, tapi gajinya ya tidak
kayak memuaskan lah, kayak gitu sih. Nah itu saya pernah sekali itu dan sering sekali kayak gitu. Itu Contohnya seperti di bidang apa, Mas? nah pertama, kalau saya pertama kerja itu pernah di digital marketing. Nah itu di situ kerjanya nyantai, kayak ya setiap hari itu menghadap komputer terus, itu kayak menjaga performa toko online lah kayak gitu. Tapi itu untuk gajinya itu bukan sistem gaji sih sebenarnya, itu sistem bagi hasil. Jadi kalau menunggu mau gaji itu nunggu kalau tingkat penjualannya. Kalau misalnya 1 bulan nggak ada penjualan itu ya nggak ada 1 bulan kayak gitu. Oke. Oke, setelah Mas Esa tadi menceritakan perjalanan Mas Esa sebelum bekerja di bidang yang sekarang, saya penasaran nih, apa sih tujuan atau motivasi hidupnya Mas Esa? Gimana itu? Jadi gini Mas Daman, Oke. di dunia ini pasti ada orang yang sangat-sangat yang kita cintai, ada yang sangat kita sayangi sekali. Dan kalau dari saya itu orang yang merelakan hartanya ratusan juta pun demi masa depan saya. Dan itu orang tua saya. Yang saya cinta. Dan mereka sekarang sudah paruh baya sekarang. Yang terpenting dalam hidupnya Mas Esa itu ya untuk membahagiakan orang tua ya. Iya, orang tua. Luar biasa sekali. Dan bahkan saya rela. Mereka sudah lanjut usia, sudah tidak bisa melanjutkan perjuangan hidupnya. Dan terpaksa saya yang harus meneruskannya. Kayak gitu. Dan bahkan saya rela untuk tidak meneruskan kuliah. Dan untuk memilih untuk melanjutkan, untuk mencari nafkah. Karena saya yakin kalau saya meneruskan kuliah itu akan membuat mereka sangat keberatan sekali, bahkan kesulitan. Karena itu dalam sepenuh jiwa ragaku, keluarga itu nomor 1. Nomor 1. Iya. Luar biasa. Iya. Saya speechless mendengar cerita dari Mas Esa. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Apakah Mas Esa di titik yang sekarang ya sudah merasa cukup atau sudah puas? Atau mungkin ada beberapa hal yang belum Mas Esa capai gitu? Oh gitu. Gimana Mas? Ketika saya di suasana kayak kita kebiasaan kerja saya, kebiasaan sehari-hari aktivitas saya, terus suasana di rumah, lingkungannya itu sangat membuat saya bersyukur sekali. Karena apa? Mereka yang di rumah kayak mulai keluarga saya, mereka ya banyak masalah memang, tapi itu di balik semua itu pasti ada sedikit-sedikit itu ada hikmahnya. Itu yang membuat saya bersyukur sekali, membuat saya lebih semangat hidup lagi untuk meneruskan perjuangan orang tua saya. Dan mereka itu sangat mendorong saya, memberi semangat, memberi support, meneruskan perjuangan orang tua saya. Ya, sangat menginspirasi sekali ya cerita dari Mas Esa tadi ya teman-teman. Oke, terakhir nih Mas Esa ya. Ya, silakan. Apa nasihat dan pesan-pesan dari Mas Esa pribadi untuk generasi di zaman sekarang ini, generasi milenial sekarang ini? Monggo Mas. Pesan dari saya akan mulai ketika zaman sekolah. Ketika kalian masih punya guru,
punya teman-teman. Itu masa-masa yang paling indah. Ukir kenangan yang seindah mungkin ketika masa sekolah, ketika sebelum menginjak masa wisuda, seperti itu. Begitu juga ketika dengan orang tua kalian. Jika orang tua kamu masih bisa menghirup nafas dengan selega mungkin, ukirlah kenangan hidup dengan orang tuamu seindah mungkin. Susun lembaran-lembaran baru dengan orang tua kamu serapi mungkin. Belum menginjakkan kaki yang terakhir di muka bumi. Karena ketika meskipun kalian benci dengan orang tua kamu, ketika mereka sudah tidak ada, kalian akan benar-benar merasa kehilangan. Karena seperti itu sih dari saya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak Mas Esa Ya, telah meluangkan waktunya untuk kita ya, berbagi cerita, ya, pengalaman dan ya pesan lah untuk kita semua. ya. Oke, terima kasih banyak Mas Esa ya. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Mas Esa. Ya, Semoga Mas Esa sehat selalu ya, selalu semangat dalam membantu dan Ya, menjadi siap. tulang punggung keluarga. Oke. Terima kasih. Baik, demikian wawancara saya pada kesempatan kali ini bersama Mas Wahyu Esa. Ya. Semoga dari teman-teman pemirsa semuanya bisa mengambil hikmah dan pesan positif dari pengalaman yang Mas Esa miliki. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.